Alhamdulillah, untuk sekarang kita akan membahas tentang 3 ciri orang yang berbahagia menurut filsafat. Ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, untuk sekarang kita akan membahas tentang 3 ciri orang yang berbahagia menurut filsafat. Ingat, puncak dari yang namanya ilmu di dalam dunia ini adalah agama. Tapi di bawah itu ada yang namanya filsafat. Dan puncak dari filsafat adalah ketidaktahuan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, maka kita harus cari tahu. Oke. Alhamdulillah. Jadi 3 ciri orang yang bahagia menurut filsafat. Oke. Ciri yang pertama, kalau misalnya ada yang ingin ngajak diskusi atau apa segala macam, jangan lupa komen ya. Kalau misalnya ada benarnya, itu semua datang dari Allah. Kalau misalnya ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Tapi nggak apa-apa, kita akan diskusi bareng nanti. Yang pertama adalah 3 ciri orang yang bahagia. Yang pertama adalah ia yang tidak meratapi masa lalu. Ingat, masa lalu telah berlalu. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk kebaikan, bukan hanya bagi diri ini, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ini masa lalu adalah sesuatu yang telah berlalu. Banyak orang yang melakukan suatu perbuatan buruk, kemudian ia bertobat secara sadar dan ia kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di masa yang akan datang kita tidak tahu nantinya. Oke, yang pertama adalah orang yang tidak meratapi masa lalu. Al-madu yang di masa lalu telah berlalu. Oke, yang kedua adalah orang yang tidak mencemaskan akan masa depan. Ingat, masa depan sudah ada yang mengatur, sudah ada yang mengatur segala sesuatu. Tugas kita adalah menjaga diri kita untuk selalu berbuat kebaikan di dalam jalan kebenaran. Kalau misalnya kita tidak mencemaskan akan masa depan, berarti kita melakukan suatu kebaikan untuk bagi diri kita pribadi. Yang pertama adalah tidak meratapi masa lalu. Yang kedua, tidak mencemaskan akan masa depan. Yang ketiga adalah menikmati masa kini. Maka salah satu cara untuk kita agar kita bisa menikmati masa kini adalah menjalankan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita dengan cara sebaik mungkin dan bermanfaat untuk orang lain. Dan yang paling penting adalah kita menikmati dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Kita menolong orang lain, entah itu kita mendapatkan sesuatu atau tidak. Yang paling penting adalah ketika kita melakukan perbuatan baik, insya Allah perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita pribadi dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan ini semua akan kembali kepada diri kita dimanapun kita berada. Oke, yang pertama tidak meratapi masa lalu. Yang kedua adalah tidak mencemaskan akan masa depan. Yang ketiga adalah menikmati masa kini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa hada min fadli rabbi wa ma istata'na bihada illa min fadli rabbina jami'an. Kalau misalnya ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada yang kurang benar, mungkin bisa di-chat di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng ke depannya nanti. Oke? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.